Saya berada di Yogyakarta untuk menggali kisah inspiratif dari kota ini. Nah, ada cerita di sebuah pasar yang namanya Pasar Keranggan di Yogyakarta. Terjadi keributan. Kenapa ada ribut-ribut? Karena ada seorang wanita yang jatuh pingsan. Usut punya usut, kenapa wanita ini pingsan? Rupanya dia rakyat jelata, pedagang pasar yang untuk menghemat maka biasa cari nunutan. Orang Jawa bilang nunutan itu maksudnya mencari tumpangan. Jadi supaya ngirit, pergi ke pasar, ya mengacungkan tangannya, bahkan menyorongkan badannya ke tengah jalan supaya mobil berhenti, lalu ikut gandul, ikut menumpang. Nah, seperti biasanya dia mulai mengacung-acungkan tangannya ketika ada sebuah Jeep Willys lewat. Maka Jeep Willys pun berhenti dan ibu ini berkata kepada sopirnya, "Pak, tolong ya Pak ya, sekalian angkatkan karung saya." Maka sopir pun mengangkat karung-karung itu ke jeepnya. Sesampainya di pasar, maka ibu ini juga berkata, "Sekali lagi tolong ya Pak, supaya karungnya diturunkan." Maka sopir pun tanpa banyak perkataan, dia menurunkan karungnya. Karena tergerak oleh belas kasihan, ibu ini tidak gratisan, tapi dia memberi uang kepada si sopir. Tapi betapa dia terkejut, karena si sopir tidak mau diberikan uangnya. Maka dia malah sempat marah-marah, lawang dikei duit kok ora gelem gitu ya, dikasih uang kok tidak mau. Nah, karena marah-marah maka satpam polisi datang. Ketika polisi menyelidiki, menanyai si sopir tadi, maka si polisilah malah yang kelabakan dan bingung dan kalang kabut, karena ternyata si sopir adalah sang raja sendiri, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Dan ketika si ibu ini diberitahu bahwa sopir itu adalah Hamengkubuwono, maka pingsanlah sang ibu tadi. Ada kisah lain dari polisi di kota ini. Kisahnya masih mengenai sang raja Sultan Hamengkubuwono IX. Ceritanya ketika sang raja membawa mobilnya sendiri dari Jakarta ke Jogja. Di Cirebon ketika udaranya panas, dia buka bajunya dan bertelanjang dada menyetir mobilnya. Maka ada polisi yang menghentikannya. Dan ketika dia diperiksa SIM-nya, maka yang kalang kabut adalah polisinya. Karena dalam SIM-nya tertera Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang adalah Raja Sultan Hamengkubuwono IX. Itulah kisah-kisah unik dari raja yang satu ini. Dan itu dia lakukan karena kerendahan hatinya. Karena dia mau hidup dan bergaul dengan rakyat biasa tanpa protokoler resmi. Itulah sebabnya kenapa beliau mengundurkan diri dari wakil presiden ketika dia tidak sejalan lagi dengan pemerintahan Soeharto yang pada waktu itu menurut beliau adalah pemerintahan yang sangat korup, dan dia tidak mau ada di dalam sistem yang demikian. Karena itu di luar pranalanya, di luar pemikiran paradigmanya sebagai seorang pemimpin yang harus melayani rakyatnya. Anda tahu kenapa masyarakat Jogja ini begitu menghormati sultan? Mereka menghormati raja atau kesultanan bukan menghormati gelar atau jabatannya, tapi sebenarnya menghormati kepribadiannya. Apalagi dari kisah yang saya gali dari almarhum Hamengkubuwono yang ke-9. Wow, maka hati hambanya luar biasa. Karena itu dari Ngayogyakarta Hadiningrat, saya membawa inspirasi. Mari kita mengejar kekayaan seperti raja-raja, kedudukan seperti raja-raja, keberhasilan, kegemilangan seperti raja-raja, tetapi memiliki hati hamba, hati yang mengabdi, hati yang melayani, dan terlebih lagi hati yang rendah hati, yang tetap mau bergaul dan berkomunikasi dengan rakyat atau kami menyebut orang jelata. Maka yang sukses pun tetap dihormati. Tapi kalau orang kaya, orang sukses lalu sombong, maka yang ada kami di bawah, para rakyat di warung-warung, di kafe-kafe, kami menjadikannya lelucon bagai badut dan mentertawakannya, bahkan mengutukinya, karena hati kami muak
melihat para pemimpin yang justru dengan rakusnya merampoki harta negara. Tapi kami sangat menghormati pribadi-pribadi yang walaupun punya kedudukan, tapi punya hati hamba dan mau melayani rakyatnya. Itulah inspirasi kepemimpinan dari Yogyakarta. Salam dahsyat, luar biasa.